Amsal 14:30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati adalah sebuah perasaan ketika kita melihat orang lain mempunyai sesuatu yang lebih dari apa yang kita ada, sehingga menimbulkan keinginan untuk memiliki kelebihan orang itu. Saya percaya dan mungkin ada daripada kita yang pernah melalui perkara seperti ini pada suatu masa dahulu. Ketika kita melihat pada orang tertentu, baik keluarga kita, atau mungkin orang yang terdekat dengan kita, yang di sekeliling kita, ada sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki dan apa yang kita ada. Pasti menimbulkan keinginan untuk menjadi lebih daripada mereka. Contoh, karena mereka kaya, mereka hebat, mereka mempunyai paras rupa yang baik, kita ingin menjadi lebih kaya daripada mereka. Kita ingin menjadi lebih hebat dari mereka, lebih tampan, lebih cantik, lebih kurus, lebih pandai. Dan akhirnya kita akan menghabiskan masa hidup kita dengan senantiasa mengejarkan kelebihan ini. Dan Raja Solomon berkata dalam ayat ini, mereka yang sedemikian hanya membusukkan tulang. Iri hati seperti satu penyakit. Penyakit yang melemahkan badan kita. Ia seperti menyerang imun sistem kita, menyerang organ-organ yang penting dalam badan kita. Bahkan tulang yang merupakan bahagian yang terkuat dalam badan kita pun akhirnya membusuk karena penyakit iri yang menguasai hidup kita. Jadi iri hati adalah seperti satu penyakit yang sangat bahaya. Bukan hanya secara fisikal tetapi secara pertumbuhan rohani kita. Manakala dalam ayat ini berkata hati yang tenang adalah hati dan tubuh yang bebas dari masalah iri hati. Ketika kita mempunyai hati yang tenang, kita adalah orang yang berpuas hati dan gembira dengan apa yang ada pada diri kita. Ketika kita merasakan saya tidak cantik seperti dia, saya tidak mempunyai rumah besar seperti dia, saya tidak memiliki kehebatan seperti dia, tetapi bersyukur dengan apa yang kita ada, ketenangan dan damai akan datang. Banyak yang mengejar kelebihan tidak merasakan damai. Mereka akan senantiasa dalam keadaan yang gelisah, mereka akan cepat tersinggung, dan mereka akan senantiasa rasa tidak tenang. Ketika kita tidak rasa tenang, itu karena kita belum mencapai apa yang kita ingin kejar atau kita ingin dapatkan. Dan senantiasa dalam keadaan seperti ini membuat kita rasa tidak puas hati. Tetapi ketika kita bersyukur dengan apa yang ada pada hari ini, baik kelemahan kita, kekurangan kita, bahkan ketidaksempurnaan yang kita ada, pasti Tuhan yang menyayangi kita dan melihat kita akan memenuhi setiap perkara ini. Jadi, jangan menginginkan apa yang menjadi milik orang, tetapi inginkan apa yang menjadi milik Tuhan bagi kamu dan saya.